Yang dirahmati Allah, dalam beberapa episode kita sebelumnya kita banyak membicarakan tentang zikirullah. Hukum-hukum zikir sudah kita bicarakan. Sebagian dari fadilah manfaat daripada zikirullah juga sudah kita sampaikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang diinginkan Allah dari zikir kita itu. Zikir ini atau zikirullah itulah inti daripada agama Islam. Rukun Islam yang 5 itu syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Bersaksi dengan mengaku berbeda. Bersaksi artinya melihat. Bersaksi artinya memandang. Dan ditasdikkan bahwa yang dipandang, yang disaksikan Allah. Tapi orang banyak mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku. Kalau dia mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka pengertian itu masih sama dengan orang yang bukan beragama Islam. Karena orang yang tidak beragama Islam pun mengaku. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, apapun agamanya, coba tanya kepada mereka, siapakah Tuhan orang Islam? Semua mereka mengaku Tuhan orang Islam namanya Allah. Itu mengaku. Sedangkan syahadah, musyahadah, penyaksian lebih daripada itu. Tidak cukup hanya mengaku, karena mengaku hanya di mulut. Musyahadah terbit dari hati. Maka dia memandang kepada Allah. Dia melihat kepada makhluk tapi memandang kepada Allah. Itulah hasil zikir. Maka dalam setiap apa yang dia lihat di dalam fenomena kehidupannya, betullah kata Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau jadikan dengan sia-sia, semua ada hikmah. Inilah makom doa orang ahli zikir. Ahli zikir itu doanya satu tadi itu. Jarang ini doa. Jarang orang ada yang memakai doa ini baik dalam sholat, dalam ibadah-ibadah. Doa yang paling populer bukan salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doa ulil albab, doa orang yang cerdas, doa ahli zikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau jadikan dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah, semuanya ada kebaikan. Maha suci engkau ya Allah, lepaskan kami daripada api neraka. Makanya neraka dunia itu sudah ada. Maksud lepaskan daripada api neraka di sini bukan neraka nanti, neraka hari ini. Sama dengan surga. Nanti buka Al-Quran di surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai hati yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan redha dan diridhoi. Kembalilah kau kepada Allah dengan redha dan diredhoi. Wadkhuli jannat, fadkhuli fi ibadi, dan jadilah kamu hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Surgaku, jannati, surgaku, surga Allah. Jadi surga Allah sudah ada sekarang. Ini ayat, ini surat ditujukan untuk orang hidup, bukan nanti sudah mati. Karena Al-Quran ditujukan untuk orang hidup, agar dia punya bekal kalau nanti mati. Jadi Quran itu ditujukan untuk orang hidup. Jadi ayat ini sekarang berlakunya. Nah, sekarang berlakunya. Surga yang ada sekarang namanya surga Allah, jannati, surga Allah. Surga Firdaus, jannatul Firdaus. Surga Adenin, jannatul Adenin. Surga Ma'wa, jannatul Ma'wa, itu nanti kalau sudah kiamat baru masuk sana. Tapi hari ini ada namanya satu, jannah Allah, surga Allah. Yang masuk jannatul Firdaus, yang masuk jannatul Adenin, yang masuk jannatul Ma'wa, orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah hari ini. Yang tidak masuk jannati hari ini, nggak usah cerita, kok nggak masuk di sana nanti. Maaf. Apa syaratnya masuk ke dalam surga Allah ini? Tadi yang pertama, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang pertama yang masuk ke dalam jannah Allah adalah orang yang hatinya tenang, nafsunya tenang. Kenapa dia bisa tenang? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan zikir. Sesungguhnya, ala hurufun taukid, huruf menguatkan. Ala, pasti. Nah, itu maksudnya. Pasti, kata Allah, orang yang berzikir jiwanya akan tenang. Waktu kita miskin, kita pikir kalau kaya jiwa kita tenang. Ternyata setelah kita kaya tidak juga. Waktu kita jadi rakyat, kita pikir kalau jadi pejabat kita akan tenang. Ternyata tidak juga. Karena memang yang menenangkan itu bukan harta, pangkat, dan jabatan. Yang menenangkan zikir. Orang yang punya harta tenang karena zikir. Orang miskin yang tak punya harta juga bisa tenang dengan zikirnya. Maka orang yang masuk ke dalam surga Allah hari ini yang pertama, orang yang zikir. Orang yang tenang hatinya. Ketenangan hati terletak pada zikir. Itu dia. Permasalahannya yang sering ditanya, ini yang mau kita bahas. Ustadz, saya zikir sudah lama. Umur saya sudah 50 tahun. Dan saya sudah zikir sejak umur 30 tahun. Jadi saya kurang lebih sudah zikir 20 tahun Ustadz. Tapi kenapa tidak mendapat apa yang diinginkan Allah seperti yang Ustadz bilang? Ustadz bilang kalau zikir tenang. Saya kenapa nggak tenang-tenang? Tadi Ustadz sampaikan bahwa aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Kenapa saya nggak bisa zikir-zikir di dalam sholat? Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan az-zikra, nama Quran az-zikra, dan kami yang memeliharanya. Kenapa kami nggak dapat itu Ustaz? Apa jawab saya? Karena kalian zikirnya ikut-ikutan.
tidak punya ikutan dan tidak punya panutan. Banyak majelis zikir, alhamdulillah. Tapi rata-rata kita masih zikir ikut-ikutan. Tidak ada ikutan, tak ada panutan. Gagalnya kita zikir selama ini, kita tak pakai guru. Tidak pakai guru. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl, apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Belajarlah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Tidak tahu tentang apa? Tidak tahu tentang zikir. Maka fas'alu, walaupun artinya tanyakan, tapi maknanya belajarlah. Nah, itu dia. Belajarlah kepada ahli zikir jika kau tidak tahu tentang zikir. Belajar. Selama ini kita nggak belajar. Karena malam Jumat wirid, orang geleng kepala, kita geleng juga. Orang teriak, kita teriak juga. Kita zikirnya ikut-ikutan. Padahal seharusnya ada ikutan. Siapa ikutan kita dalam zikir? Guru kita. Apakah ada dalil lain yang menyuruh bahwa zikir ini harus ada gurunya? Ada. Hadis Nabi. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Kalau disuruh ngajarkan, berarti ada yang mengajar dan ada yang diajar. Betul nggak kira-kira Pak? Betul kan? Laqinu mautakum, ajarkan zikir la ilaha illallah kepada orang yang mau mati. Apa maknanya? Ada yang mengajar, ada yang Ini kadang-kadang kan kayak kami lah jadi ustadz. Kami mengajar, kan ada yang diajar, maka disebut ustadz. Ustadz itu artinya guru Pak, bukan hebat kalinya. Tapi guru itulah paling hebat. Tapi ku bilang sama kawan-kawan saya, sebetulnya kita nggak perlu lagak kali jadi ustadz. Kenapa? Sesungguhnya kita ini lelaki panggilan. Iya kan Pak Lubis? Kami ustadz ini, Ustadz Boy, ngapain bangga kali kita? Kita ini lelaki panggilan. Dipanggil Pak Boy semalam saya, Ustadz jangan lupa hari Minggu datang saya. Kadang-kadang ibu-ibu lagi, Ustadz jangan lupa datang. Awak dipanggil sana, berarti kan laki-laki panggil. Usah hebat kali, usah merasa hebat kali. Yang parah kadang-kadang awak ngaku Ustadz tapi tak ada jamaah. Itu dia. Ada gurunya. Nabi mencontohkan juga begitu. Satu hari Nabi panggil Sayyidina Ali. Ali, ta'al. Ali, kemari. Maukah kau aku ajarkan satu kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan? Rasul nanya kepada Ali, maukah kau ku ajarkan satu kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan? Naam, mau Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai Ali, pejamkan matamu, dengarkan ucapanku dan ikuti. Maka cara Rasulullah mengajarkan Ali zikir, pertama kata Rasul, pejamkan matamu, dengarkan ucapanku dan ikuti ucapanku. Maka apa yang diucapkan Rasulullah? La ilaha illallah. Berapa kali Rasul mengucapkan? 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu baru Ali mengikuti. La ilaha illallah. Siapa guru Ali dalam berzikir? Rasul. Sekarang siapa guru kita berzikir? Ulama. Apa kata Nabi?
Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita nggak bisa lagi secara langsung ditalkinkan oleh Rasul, maka cari gurunya, cari ulamanya. Maka ustadz punya banyak disiplin ilmu. Ustadz ini sama kayak dokter kira-kira. Ada ustadz umum, dokter umum, ada. Ada dokter ahli mata, kalau sakit mata pergi ke dokter ahli mata. Ada dokter ahli THT, kayak saya serak suara udah hampir 2 minggu belum sempat ke dokter, sampai sekarang belum selesai karena belum sempat. Kalau uang nggak perlu pakai uang, saya kalau ke dokter, saya orang paling kaya, kalau mau berobat tak perlu pakai duit karena BPJS. Ibu saya udah teriak, iya BPJS. Nah, jangan salah dokter, betul enggak? Sama ustadz, ada ustadz itu ahlinya kiroah, baca Quran. Ada ustadz itu ahli fikih, disebut dia fakih. Kalau banyak orangnya fuqaha namanya. Ada ustadz ahli hadis, muhadisin, ahli hadis. Kalau kau mau belajar tentang hadis, datangi dia. Siapa salah satu contoh ulama ahli hadis Indonesia saat ini? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ar-Razi, salah satu di antara ulama ahli hadis Indonesia yang ada sampai saat ini. Kau mau belajar tentang tauhid, cari ulama tauhid. Kau mau belajar tasawuf, cari guru tasawuf, cari ahlinya. Itulah maksud Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sama kayak kau mau zikir, cari gurunya ahli zikir. Maaf, bukan mengecilkan. Saya belajar tasawuf dari tahun 86, udah belajar tasawuf tahun 86. Tapi saya belajar tuh di IAIN, di UIN. Saya belajar tasawuf tidak dengan ahli sufi. Akhirnya berantakan. Setelah di tahun 1998 barulah ketemu dengan seorang kiai yang tidak ada strata sekolahnya, tidak tamatan IAIN, tidak hafiz Quran. Kita belajar sama dia, Masya Allah. Kalau yang kemarin kita tahu hikmah tahajud, setelah kita belajar sama dia, baru kita mengamalkan tahajud. Kalau kemarin kita cuma tahu hikmah zikir, tapi setelah belajar sama dia, kita baru bisa melaksanakan zikir. Itu dia luar biasanya. Jadi belajar dengan ahlinya untuk mendapatkan untuk mendapatkan rasa. Kalau untuk belajar ilmu tasawuf, cukup buka buku sekarang, banyak bukunya. Tapi untuk mendatangkan zuhnya, untuk mendatangkan rasanya itu, kau harus belajar dengan ahlinya. Siapa ahlinya? Orang yang sudah mengalaminya dan orang yang sudah merasakannya. Orang yang nggak pernah makan durian, saya kasih contoh durian, karena belum ada yang ngirim durian dari sini. Saya kasih contoh durian. Orang yang nggak pernah makan durian pun tahu enaknya rasa durian, tahu enaknya rasa durian. Tapi orang yang sudah pernah makan durian, yang sudah pernah merasakannya, dia tahu rasa enaknya durian bukan karena cerita, tapi dia tahu rasa enak karena dia sudah pernah makan. Itu dia. Jadi untuk memang satu, untuk agar zikir kita mendapatkan rasa sesuai yang diinginkan Allah dalam Al-Quran, yang pertama harus ada guru. Kalau enggak. Karena guru itu mengisi, mengecas. Jadi waktu saya ditalkinkan guru saya sama kayak Rasulullah mentalkinkan Ali tadi. Yang mentalkinkan yang pertama guru saya yang orang Minang, orang Padang. Allahumma yarham Ustadz Muslim. Mal duduk jam 12 malam.
Mal duduk, berdua berhadapan. Ikuti abak, abak itu ayah. Ikuti abak, ya. La ilaha illallah, berdua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah 3 kali baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya datang zuknya tadi, datang rasanya tadi, tak terbendung, tak bisa berhenti saya, tak berhenti, sampai guru itu agak sedikit kerepotan menghentikannya. Udah. Setelah selesai apa dia bilang, Jamal, sudah banyak yang abah zikirkan, alhamdulillah baru 2 yang kayak gini katanya. Baru 2 yang kayak gini. Yang pertama sebelum Jamal, Sijul katanya. Dia menamakannya Sijul. Tahu kalian siapa Sijul yang dimaksudnya? Allahumma yarham Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain. Itulah yang dimaksud dia. Jadi kami rupanya satu guru sama almarhum ini. Cuman kami, kalau saya kenal dia, dia tak kenal saya. Karena nggak mungkin nggak kenal Ustadz Tengku kalau orang Medan. Saya kenal dia, dia tak kenal saya. Tak apalah, inilah namanya cinta kelapa. Awak cinta dia tak apa-apa. Jadi Ustadz Jul itu tak tahu sama saya tahu sama dia. Rupanya kami satu guru. Dari sekian ratus orang yang ditalkinkan, kata guru saya, Ustadz Muslim, kami berdua lah yang zuknya tadi dapat. Nah, jadi yang pertama, cari gurunya. Kita bertakwa juga perlu wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nggak boleh sombong. Kita kalau menghadap Allah nggak perlu pakai perantara. Kita cukup langsung kepada Allah.